Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para habaib, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, yang pada malam hari ini duduk kumpul bersama kita. Begitu juga dengan segenap para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji, para asatidz, terutama kepada pengasuh daripada TBQ Baitur Rahmah Al-Aminah, yaitu Kiai Hadiri. Begitu juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman hafidhallahu wa ra'ah. Begitu juga yang saya hormati kepada tokoh sepuh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang begitu mulia. Dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah tempat inilah yaitu tempat turunnya rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya teruskan, ini bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Campur. Ada pesan tadi kalau bisa bahasa Madura, Beb. Saya kalau udah takut bahasa Madura sampean tidak paham. Tadi ini ada ralat sedikit. Tadi saya dibilang kalau sama Kiai Sulaiman Habib Ahmad, saya punya nama Ali bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Nama saya. Ini perkenalan dulu ya. Dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ali bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Itu nama saya. Dibilang pengasuh pondok apa tadi? Darussalam. Saya pengasuh pondok pesantren Darul Ihsan Talango, Sumeneb. Ya, Talango ini Pulau Koteran, Kabupaten Sumeneb. Dan saya aktif mengajar di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil. Baik saya ngajar di dinia di pondok, juga ngajar di kuliahnya, dosen. Terus dibilang dari Bangil Pasuruan. Ini permasalahan, Pak. Bu, tolong dibantu.
Sampai sekarang saya dari mana saya belum tahu. Sampai mangken ya Pak, Bu, kaula dari di rumah tak tahu. Karena saya tinggal di Surabaya, itu dibilang Ali Al-Haddad dari Madura. Jadi orang Sorbojo Sadojo ngocak kaula dari Madura. Ya, begitu saya di Madura, itu orang Madura semua bilang Ali Al-Haddad dari Pasuruan. Pasuruan, kap bisa tahu tidak akan ngocak Ali Al-Haddad dari Sorbojo. Dari di Madura. Ayo. Hah? Jawa Timur. Sebentar lagi Madura provinsi. Hah? Ya, terserah. Yang penting saya tinggal di buminya Allah. Ini bumi Allah. Baik. Dicampur ya. Kalau misalnya nanti salah, tak salah, lopot, cek agel ya. Cek agel. Men misalnya kasar cek kocak orang ngajar soalnya sambian maksa bahasa Madura. Saya heran dengan orang Madura sampai ada satu istilah. Saya punya teman belajar di Madinah sekian tahun, begitu dia pulang ditanya, "Ya Habib, ente bisa bahasa Madura tidak?" Ya ini orang Pontianak, orang Kalimantan, pas saya tanya Aki, "Beb, sampean bisa bahasa Madura, Beb?" Heran. Dia protes, "Ente kalau mau tanya, jangan nanya saya dah bisa bahasa Madura atau tidak, tapi tanyalah kitab apa yang hafal." Kita kalau tak tanya, Beb, pasti hafal sampean, Beb. Bisa bahasa Madura apa tidak? Saya orang Pontianak, bahasanya bahasa Melayu. Saya berangkat ke Madinah belajar di Madinah pakai bahasa Arab. Dari mana saya bisa bahasa Madura? Oh ya sudah, jawab saja, bisa atau tidak? Tidak bisa saya bahasa Madura. Ya sudah, Beb, kalau antum tidak bisa bahasa Madura, ilmu antum tidak manfaat. Apa hubungannya? Karena orang Madura ada si moncong, sele berda pengajian orang Madura. Ternyata tak bisa bahasa Madura tak man. Ini orang Madura ini keras memang, maksa. Sampai di Pasuruan sampai ke Banyuwangi, sepanjang itu semua pakai bahasa Madura, dijajah oleh orang Madura. Berarti yang penjajah ini benar-benar Pak Kambian. Jadi sampai ini penjajah sebenarnya. Coba lihat Sorbojo, itu Haji Zubaidi, tanya ke Haji Zubaidi. Bodoh Demak, Sorbojo di Madura, bahasa Madura. Padahal Sorbojo. Nah, dia menjajah sifatnya di sini. Nah ini, insyaallah khair ya. Buat. Coba saya mau tanya, kalau Anda maksa bahasa Madura, saya tanya satu lagi ini. Anda orang Indonesia apa orang Madura? Nah, Indonesia Madura? Madura? Bukan Indonesia Madura? Kayak lapor hakim bupati mengenai. Hah? Oh, sudah kita campur ya. Kerja sakone apa? Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini, terutama di malam hari ini. Kenapa? Ketika Allah masih takdirkan kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mendapat perhatian langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis benar kerja, Pak. Ini majelis serius. Ini majelis mulia. Majelis yang penuh dengan kebaikan. Tapi maaf, seribu maaf, zaman sekarang banyak orang sudah tidak peduli dengan majelis. Bahkan banyak di antara mereka yang anti dengan majelis. Banyak anda yang terkena majelis, Pak. Dia lupa. Dia menganggap rezeki itu hanya berupa duit. Dia menganggap rezeki hanya berupa harta. Padahal rezeki anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya, ketika hamba tadi diberi taufik oleh Allah bisa melangkahkan kakinya hadir ke majelis-majelis seperti ini. Ini majelis mulia. Nabi yang mengatakan dengan mensifati majelis seperti ini bukan sekedar majelis, tapi biriyadil jannah, dengan taman surga.
hidangan yang ada dalam majelis tersebut. Pertanyaannya sekarang, hidangan apa yang ada dalam majelis ini? Apa yang akan kita nikmati? Kita akan berfoya-foya dengan apa? Apakah dengan itu nasi yang dibagi-bagikan? Dengan minuman, real dan sebagainya? Benar. Bukan hidangan dari manusia. Hidangan manusia paling lebih sampai ada oleh. Tapi ini hidangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang mengatakan, ma qa'ada qaumun yadhkurunallah illa khafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dikatakan tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul. Ketika dia berkumpul itu adalah untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, illa melainkan khafathumul malaika, akan mendatangkan perhatian para malaikat, sehingga Allah kirim itu malaikat berbondong-bondong turun ke tempat ini. Karo mau Pak sampai mangkene Pak musuh malaikat. Karena dimensi kita yang berbeda, kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Tapi perlu diketahui, ketika kita hadir di sini, bukan hanya kita yang hadir, tapi banyak malaikat-malaikat Allah ikut duduk bersama kita di sini, sehingga wajib bagi kita ketika berada dalam majelis menjaga adab dan akhlak. Itu yang terpenting. Mereka banyak makin Pak, Kiai ceramah, Habib ceramah, Budi ada TV. Jadi ngaki, kalau duduk dalam majelis sampean Pak. Mereka majelis penting. Pondasi majelis ini harus dipahamkan khususnya kepada anak-anak muda. Dikatakan di sini bahwasanya ketika kita bisa hadir, dikatakan tidaklah seorang hamba itu melangkah kakinya illa man waffaqallah, kecuali telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Inilah anugerah yang besar yang diterima oleh seorang hamba. Rezeki melebihi rezeki daripada peser. Ingat, Nabi bersabda, "Anna dunya yu'tihallahu man yuhibbu wa la man yuhib." Senya mana dunia ni kapak bu? Beri kisah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa dunia ni kai bagi, kepada siapa dunia ni kai tuum sareng Allah, tuum sareng dunia, kepada orang yang dicinta maupun orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau orang kafir, mau orang mukmin, mau orang ahli maksiat, mau dia orang ahli ibadah, silakan ambil semua dunia, karena dunia la qimatalah, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa dikatakan bahwasanya kalau ilmu la yu'tiyal ilma, Allah tidak memberikan ilmu illa kecuali man yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada orang yang dicintai dari kalangan orang-orang yang baik. Ketika kita sekarang ditakdir, kaki kita dilangkahkan oleh Allah bisa hadir ke majelis seperti ini, mudah-mudahan ini sebagai tanda kita adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga dikatakan membeda orang yang tak senang ke majelis, membeda orang yang tak senang ke majelis, benci ke majelis. Hati-hati. Kalau hatinya sudah tidak suka dengan majelis, tidak suka dengan hal-hal seperti ini, hati-hati, nangislah Anda. Nangis sampean Pak, Bu. Berarti apa? Hati-hati, berarti hati Anda itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pintu hidayah. Hati-hati. Sehingga ketika orang hadir di sini, Nabi suruh untuk berfoya-foya. Berfoya-foya apa? Nikmatilah hidangan dari Allah. Hidangan apa yang disiapkan Allah? Hidangan barokah. Barokah, rahmat dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, sungguh orang yang sombong di muka bumi ini, orang yang angkuh di muka bumi ini, orang yang serosak, sebeda dunia ni Pak, setan entar ke majelis. Kenapa? Berarti dia tidak mau terhadap ampunan Allah. Ayo, sekarang coba saya mau tanya. Makanya kalau tanya nggak sampai setuju, angkat tangan ya. Kira-kira beda enggak
Saya hadir malam makan saya tadi dosa. Angkat tangan. Benar? Saya tadi dosa. Benar? Ada. Kita semua berlumuran dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Maka di mana kita bersihkan dosa itu? Di antaranya entar ka majlis-majlis kenegawah. Entar tojo. Dekatilah para ulama, jauh-jauh dari kiai, dari ustaz, agar hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan atau sahalallahu lahu tariqan," dalam riwayat yang lain, ilal jannah. Sapa-sapa na orang selebur seketek kabangan siang arwah deki pakai pakum panglorongna kangge masuk ke dalam surga. Pertanyaan, terus masuk ke surga? Enggak masuk ke surga. Di antara syaratnya ngaji. Entar ke majelis. Jika Anda hadir ke majelis, entar ngaji sini, berarti inilah salah satu cara agar Anda dimudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini Pak, secara dohir kumpul etanian sebuah masjid, tapi pada hakikatnya kita berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala sebuah dunia. Mantar moga insyaallah ketika Allah mapolong kalau sareng panjenengan setuju taman surga sebuah dunia, insyaallah kelak kita akan dikumpulkan di taman surga yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pon acara apa ini? Isra tasyakkuran khatmul Quran dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Baik. Sedikit masalah Al-Quran, tidak usah panjang-panjang. Al-Quran Alif Lam Mim, biasa kita lihat tahlil. Kita lihat tahlil Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab. Al-Quran itu, kitab itu adalah kitab suci. Al-Quran kitab yang mulia. Al-Quran adalah firman Allah, tabu-tabuna Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh ragu terhadap Al-Quran walaupun satu huruf. Sepakat ittifaq semua para ulama mengatakan barang siapa yang ragu, man syakka fil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran satu huruf saja, Anda ragukan itu Al-Quran, maka kafir, hukumnya keluar dari agama Islam. Jangan coba-coba Anda ragu dengan Al-Quran. La raibah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Tapi sayang seribu sayang, banyak manusia yang tak hendak Al-Quran dijadikan petunjuk. Sehingga Allah katakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup jangan lepas dari Al-Quran kalau mau selamat. Siapa nak kerjanya? Oleh yang jempol ada kita nonton. Yang jempol boleh benda? Tergantung panitia. Bon. Kedua, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sudah umum ceritanya. Tahu kak bisa saja. Tahu kak insyaallah. Cuma saya hanya ingin cerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Ada satu kejadian yang harus kita pahami. Begini ceritanya Pak. Jadi Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu malam Senin, malam 27 Rajab. Itu sepakat ulama pendapat yang masyhur 27 Rajab. Boleh si ngocak Ramadan, boleh si ngocak Sabel, tapi ittifaq sepakat ulama masyhur pendapat yang terbanyak adalah bulan Rajab di malam 27 atau malam Senin di situ.
Pon. Nah kejadian ini hanya ukurannya sebagian malam, sangat cepat. Sampai dikatakan gabla ayyabru al-faris. Artinya apa di sini? Ketika Nabi turun dari langit, itu yang namanya tempat tidur, kasor, firos itu Pak, itu hangat dia. Kita celap. Kira-kira abid nama sakit cek. Sampai menkedung, jaga hangat-hangat. Hangat kan? Lah, ini Rasulullah mangkat albeli boleh, ini kita pun hangat. Artinya apa? Hanya sebagian malam. Nah, ketika Nabi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan kekasih yang dikatakan bahwasanya liqaul mahbub syifaul qulub, bertemu dengan orang yang dicintai itu obat bagi hati. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi bertemu dengan kekasih Allah di sini, begitu beliau kembali ke dunia, Nabi itu di pagi hari qa'ada hazinan, tojuk, sedih apa maturna sedih, susah Pak. Di bekto pagi kulak kuningan Nabi susah. Padahal mereka ketemu Allah Subhanahu wa taala, ketemu kepada kekasih itu adalah obat bagi hati. Ternyata beliau bukan susah karena ketemu kepada Allah, tapi susah beremah. Engkau si acara are beremah, are harus pada Pak. Menengko kira-kira acara eta kubat aja orang dia. Bener nih Pak, mungkin kalau udah cerita kesampaian Pak, ibu ngerem mudo sepur bisa ngeber, percaya tak percaya? Pertanyaan sampean? Hah? Tak percaya, menpercaya pada gila nang saudara sampean. Tak kira percaya. Ini bayangkan mensampean odi zaman Rasulullah. Saya yakin saya sampean termasuk golongan Abu Jahal. Iya, berarti bersyukur Anda hidup zaman sekarang. Ketika Nabi tojuk, kulak kuneka susah mikir ya Allah. Engkau beremah si acara tak kau ring-ringnya beremah. Subhanallah, di tengah kesusahan, famarra bihi adullah. Ajo dan lepet musuhna Allah yang kerok nih Pak. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal lepet nang ali Rasulullah susah. Iya susah berapa ya, senang menangani Rasul susah. Abu Jahal senang Pak. Maka sampai cek susah Nabi Muhammad tahu lihat susah. Dengan apa masa Nabi Muhammad? Maksiat, lecek, zina, mabuk, ngecok, boleh. Ya, tapi nak mau kalau sampai tahu nah. Ya, nanti anak kita bahas di belakang. Baik, lepet. Abu Jahal nangali Rasulullah susah, senang dia katanya. Ya Muhammad, hal min syai'. Ya Muhammad, membahas orang sini, budak apa mat, amat. Memang kurang ajar Abu Jahal lagi. Budak apa mat? Memang nangali Rasulullah susah. Iya. Dikatakan al-laila usriyabi. Usriyabiya al-laila. Angkok malam pakai pacaran sareng Allah. Ila aina deumma pacaran deumma guna ila Baitul Maqdis ka Palestina mancellah Pak Abu Jahal Pak ka Palestina Muhammad fa asbahta baina dhahraina menggulak kubuna budi nangko dia mangken malam budi Palestina mangken budi nangko iya ya Muhammad sakit guna nama tayyib kira-kira inda autu gauma menengko ngolok kaum mabana hal tuhaddithu bima hadatsani beungal beuna acareta pernah mangkin ceritakan kok ya Rasulullah tak beuna lecek lah lain mau sesampian men tak lecek sehari betangan men Rasulullah saumur oding tak pernah lecek menlakena sampean benar cek tanya ki man boleh bini na terus kabin boleh yo tok situ mana ada bini na terus abine bo aku itu sama dengan punya kan lupa kan juga kerja lupa Mas. Dikatakan kau berani bercerita Muhammad? Iya. Baik. Angolok air apa? Ya Bani Lu'ay, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani
Kakumpul kepi Pak, kakumpul. Polong kepi. Ya hanya malam ketika kapolong kepi. Kapolong kepi satu aja Apollo. Begitu Apollo katanya kepi, budak apa? Antus keluh dan Abu Jahal. Kumpul keluh kepi. Mari kumpul pas ngocak Rasulullah. Ya Muhammad, hadir bima hadartani. Carita benar. Sebagaimana engkau telah cerita kepadaku. Carita. Carita benar. Iya. Engkau malam mah pacolek sareng Allah. Serem pak satu juatanya. Udah emak dana. Ka Palestina, Baitul Maqdis. Bodoh si aku cetak. Bodoh si Asyul. Bodoh si Akopa. Ada Muhammad lagi lemang kencan. Tapi subhanallah beda situng orang ngocak antos keluh. Hari yang malam mah benar entar, mungkin beda si iya. Mat, benar tahu mat. Ada benar kurang ajar dari Muhammad ya, cuma ini gambar orang si kurang ajar, orang Abu Jahal ya. Si orang-orang yang boleh siapa ngocak. Mat, benar tahu mat. Kita orang kepi, apa kita orang ini? Kau udah satu tujuh nih kawan, mari entar ke Palestina. Hari entar lama lolo 40 hari, mulai 40 hari, boleh sih 30 hari, boleh sih 40 hari. Dan benar berasa mana leman? Di mak kalau saya bisa naremar di mak. Boleh pasti duduk situ, antos dulu. Kan Bu Abu pernah entar kapi iya. Coba, man. Kau udah satu tujuh nih pernah Bu Abu kapi pernah entar. Coba Bu nah carita tentang Baitul Maqdis. Carita dari Muhammad. Baitul Maqdis nggak kenikah. Iya tepat yang si lain. Tepat persis. Atanya boleh. Begitu atanya boleh. Sempat Nabi Muhammad tak bisa aja Pak. Kimeng beremah Nabi Muhammad. Tanya Akila bu nggak berempah. Kan orang yang terkenal masjid atanya. Sampian nama masjid Jumat nyetong apa? Ada. Ayo. Di masjid sini tanya lagi sampai orang yang pun Jumat entar ke masjid boleh berempat lah bunga Baitur Rahman Baitur Rahman boleh berempat tak ada bisa jawab coba sampai entar bening itu apa sampai jawab boleh berempat lah kimong Nabi Muhammad Pak. Aduh di tengah kebingungan subhanallah faji'a biyal masjid cakna Rasulullah pada teng masjid langsung pada teng oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah nangane langsung ke masjid. Carita boleh ngari. Boleh. Iya. Antos lu, kan sistem boleh. Antos lu. Area bodoh orang Mekah mangken entar ke Palestina. Ini bukti namule, menghitung bukti namule mangken. Kira-kira bila depak bersampian atemu na benda. Iya kalau atemu. Bodoh telok rombongan. Berapa ciri-cirinya disebut lagi? Sesitung rombongan nggak ada yang ngeriak, tungan nggak ada yang ngeriak. Pokoknya disifati oleh Rasulullah dengan persis semuanya. Setelah disifati, wah iya tepat acara selain. Kira-kira bila depan? Karena Rasulullah hari depan, insya Allah teloreki ya, nah, sebelum matahari terbenam. Malam Senin, Selasa 2 hari. Saya telur ya Rabu. Berarti Rabu. Hari Rabu dan Rasulullah depak sebelum matahari terbenam. Oh iyalah. Kalau gitu sekarang bubar. Semuanya bubar Pak. Semuanya bubar. Kita tunggu 3 hari kemudian. Kalau sampai rombongan tidak datang, berarti Muhammad pembohong. Di ketika itu banyak orang yang imannya tipis mengatakan, aku bersaksi katanya. Annaka kadzdzab nalecek Muhammad, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang murtad kembali yang imannya lemah. Ayo kira-kira mensampaikan lampu di zaman Rasulullah bermapar tajir atau tak partajir? Cuma sekarang. Sekarang iya beriman, lampu kira-kira bermah. Makanya untung Anda hidup di akhir zaman selamat sampean. Entah ngale robon ada apa jauh ini. Bon. Akhirnya ditunggu masuk hari Rabu Rasulullah ngantos Pak. Aduh pagi tak duduk, siang tak duduk, sore tak duduk, parak maghrib tak duduk ya. Aduh kalau sampai matahari terbenam kata Rasulullah hari bahaya kata Rasulullah.
Selesai cerita Isra. Tak kira apa. Ini belum Mi'raj. Rasulullah cerita Isra pun dia Mi'raj. Mi'raj kalangnya saja tak bertaja, Pak. Kapan istri tak bertaja. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Akhirnya dibilang, oh, ini kalau tidak ambil tindakan berbahaya. Sehingga Rasulullah angkat tangan langsung minta ke pusat, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta, ya Allah, tolong ya Allah, pambu sakit kecil matahari. Pambu matahari lah. Pernah matahari ambu? Tak pernah. Pernah dulu berhenti. Kapan matahari berhenti? Kepada Nabi Yusha bin Nun. Kepada Nabi Yusha bin Nun itu pernah ditahan matahari ketika itu. Kalau Nabi Yusha bin Nun saja bisa menahan matahari, bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Minta ke Allah, ambu matahari Pak. Pocur Pak. Ontong ada jam lampu Pak. Menbeda jam salbu satunya. Matahari ambu, benar. Orang-orang tak apa ngerasa, cuma ada jam bilang. Begitu diberhentikan matahari, tidak lama kemudian datang rombongan. Begitu datang rombongan, matahari terbenam. Akhirnya orang-orang kumpul kapi ngantos kapi orang-orang. Akhirnya di antara mereka melihat rombongan, diperhatikan tuh situ ngapa. Bu iya tepat kan? Iya tepat ya. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah mereka semua sebagian tetap ada yang kafir, ada yang murtad. Tapi di sisi Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi ya Muhammad, annaka la Rasulullah, engkau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita ini Pak, singkat cerita ini sebenarnya yang bisa diambil pelajaran adalah di zaman Nabi 1400 yang tahu 1400 setapung kornea Pak. Itu pernah ada orang-orang berkumpul, sebagian mereka orang Islam, orang yang beriman dengan Nabi. Kumpul dia mendengarkan cerita Isra-nya Nabi Muhammad. Tapi banyak dari mereka yang ingkar dan tidak percaya. Tapi alhamdulillah, kita sekarang duduk berkumpul semua mendengar cerita Isra. Kita semua mengimani, bahkan kita mengagungkan, kita memperingati daripada acara Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kira-kira bunga tak bunga Rasulullah Pak? Alhamdulillah. Makanya selamat nyaman sampai entar kan jawab nyaman sampai entar nih kawan. Bayang lagi sampai entar kun pera ajolan paling boleh si ajolan boleh si naik motor tak nampak saliter bensin. Dia Pak kasih ini oleh apa? Oleh ngakan. Oleh apa boleh? Oleh minum. Oleh apa boleh? Oleh ilmu. Oleh apa boleh? Oleh barah. Oleh rahmat, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang yang hadir ke majelis-majelis seperti ini oleh Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib itu akan mendapatkan 70 kebaikan oleh petong polo kebagusan Pak. Minimal paling sakonena kebagusan si oleh orang yang entar ke pengajian, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mantar kau sareng panjenengan saja oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Akan tetapi ini boleh tetapi Pak, antar sebelumnya ngomong dulu Pak Balka. Sampai dari ngaki dulu yang keringan. Pon. Ada tapi. Sekalipun Anda hadir ribuan kali ke dalam majelis ini, sekalipun Anda ribuan kali Anda beribadah, sekalipun Anda setiap hari berinfak bukan lagi dengan uang puluhan juta tapi miliaran, sampai sedekah mak keluar besar benar miliaran Pak, per bulan sampai umroh, per tahun sampai haji, benar sampai puasa, per malam sampai sujud ke Allah Subhanahu wa taala, ngaji benar semua ka kiai, semua ka habib, tapi men sampean ngelakoni empat hal haram, Anda mendapatkan ampunan Allah, haram Anda mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, haram Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, justru yang didapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa empat hal itu? Dengan gimana Pak? Hari tak saromban Pak. Beda oleh apa? Oleh. Itu Pak ya? Hah?
oleh beda le oleh nak berat yang Madura ni. Iya Pak, kalau lakon ajar bahasa Madura itu pertama kali disuruh bahasa Madura itu sama dengan belajar Al-Quran. Bukan bisa ngaku tajwid. Harus ada penekanan gitu. Ayo, latihan pertama. Beda betena bete betena bete bete bebona. Itu pertama kali anak nyebut C-nya mana jingga nih kasal tuh Pak. Alek apa alek malah Arab. Bodoh ada malah Arab. Makin alhamdulillah bisa buat aku naik. Bol. Jadi ngaji bodoh empat oleh nah ya ini oleh nampak ah cia empat ini ngaji Pak. Situ. Apa yang pertama? Uguqul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Sebengal ke orang tua. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kerelaannya Allah, keridoannya Allah itu terletak kepada keridoan orang tua. Hati-hati ini. Ini hati-hati, si Apolong ke orang tua, si Ki Andi orang tua, ngas teteh. Ada cimat ke orang tua Pak. Percoma sampen kabur ke timur kalau kadujeh nyare wali, nyare orang alim, ziarah ke wali, minta tua ke wali, tapi mensampaikan kinya ke atena orang tua percoma. Pintu rahmat Allah tertutup. Hati-hati di sini. Bagaimana ukuran durhaka? Ukuran nak orang kurang ajar ke orang tua bermah. Lagi-lagi tadi kita katakan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran tidak ada keragu. Tak boleh ragu ke Al-Quran, harus yakin. Yakin ke Al-Quran? Iman ke Al-Quran? Baik. Apa itu Al-Quran? Wala taqul lahuma uffin. Benar caca ke orang tua nak benar dengan ucapan cong meleki beres cong kaburung cong mak engkau tok saya suruh mak ada kurang ajar cong adik cong pak na sampean nak meleki rokok nak kaburung nak pak buru mulai pak engkau tok suruh lewat jalan timbi pak arwah kurang. Kalau dengan mengatakan dianggap sebagai durhaka, beri menakutkan ke orang tua, beri mencela ke orang tua. Saya perhatikan, sebelum Anda bisa berbicara, sebelum sampai bisa berbicara, yang mengajari Anda bicara orang tua Anda. Ketika Anda sudah lancar berbicara, Anda gentak orang tua Anda, haram Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak. Siang di orang tua, hati-hati. Jangan mentang-mentang Anda bekerja, Andi toko, tepi pejabat, tepi pegawai, Andi PC, orang tua, pada tiap pembantu bungkona, tak gentak orang tua, saya haram Allah akan murka, laknat kepada orang tersebut. Hati-hati. Cok saromban si Andi orang tua, saya nggak ngasih tete. Si Apolong orang tua, cok katokar orang tua, pabolcok orang tua. Beda situ mencari tawa. Beda situ careta. Di zaman itu beda anak-anak ngode entar ke Rasulullah. Entar ke Rasulullah ya Rasulullah. Engkau andi pak, engkau andi bapak ya Rasulullah. Ngalah hartana sengkau ya Rasulullah tanpa izin. Aku lapor sekarang kepadamu, aku minta keadilan. Yo, olok bapak nabada. Yo olok orang tua nabak. Ternyata orang tua nasab. Oh Pak, ajulan tak kelar pun Pak, ajulan belon-belon, ajulan orang tua ni kan menghadap ke Rasulullah. Tanya lagi, hei orang tua, ongkun beuna, apa sih kacarita musuhana beuna, beuna ngalah harta anak beuna tanpa izin. Pas aku bu, ternyata suaranya pun sudah berat. Ya Rasulullah, dengarkan aku dulu untuk berbicara. Silahkan jangan Rasulullah. Ya Rasulullah. Lambok ya Rasulullah, engkau kisoke ya Rasulullah, engkau siara betang anak ya Rasulullah. Lambok engkau soki ya Rasulullah, engkau siani besar, engkau siara
Rasulullah mendengar ucapan orang tua ini nangis, Pak. Akhirnya mata Rasulullah. Apa tuh Rasulullah? Tidaklah pepohonan dan bebatuan mendengarkan ucapan orang tua ini, melainkan semua batu-batu, semua pohon akan menangis. Rasul ngoleh Pak, kanak-kanak ruah Pak sing ngode. Hei kanak-kanak ngode. Anta wa manuka li abik. Hei, bananya bena hartana bana andina orang tua. Ketika orang tua Anda masih hidup, jangan Anda merasa adalah Anda punya segala sesuatunya. Diri Anda, harta Anda adalah milik orang tua Anda. Jangan sampai ketak ke orang tua, Pak. Makin benci orang tua ketukar, Pak. Walaupun Anda dekat dengan para ulama, bahkan dikatakan Anda meninggal dalam keadaan sujud di dalam Ka'bah ketika orang tua Anda murka, haram rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Apakah Anda lupa? Kaingai lambe Pak cuy kene sampean Pak. Sampean cuy kene. Pagi-pagi Anda bangun entar ke sekolah. Siapa sih mandi sampean Pak? Bu, siapa sih mandi sampean? Hah? Kalau bukan orang tua Anda, siapa yang menyiapkan makan Anda? Siapa yang lapi sampean? Siapa yang ada sampean yang mengangkat tangan Anda mengantar ke sekolah? Kalau bukan orang tua Anda tidak bisa tidur, banting tulang, cari uang untuk Anda semuanya. Tapi begitu besar, kau balas dengan kurang ajar pada orang tuamu. Haram, Allah murka pada Anda semuanya. Hati-hati. Jadi orang tua minta maaf Pak. Minta maaf ke orang tua. Nah, menparlo siap sokon orang tua. Minta ridho ke orang tua. Jika kau pahmul ke orang tua, Anda akan mulia di dunia. Kalau Anda hinakan orang tua Anda, kau akan mendapatkan azab dari Allah sebelum di akhirat. Hati-hati. Orang tua itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Sataretan atau kar, ben majedi atau kar, ben pak atau kar, ben ma atau kar, ben sapopo atau kar. Dia lahir satu perut, lahir satu rahim, satu bapak, satu ibu. Bila darah jepas atau karapuang sampai bunuh-bunuhan, naudzubillah. Hanya berebut harta yang kecil, yang hina, yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Jangan karena dunia Anda hina, Anda hinakan hidup Anda di akhirat nanti. Jangan Anda korbankan. Ingat, dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan Nabi yang menjelaskan, andaikan dunia dunia ini ditimbang, andaikan sama saja dengan seekor sayap nyamuk. Sayap apa sayap? Kalian bang? Oh bang. Apa bang? Belain, tak orang kalian bang. Oh lain berarti betul nah. Bon, bang. Siapa bang jadi? Bang ya. Andaikan dunia ni Pak, sama saja. Andaikan sama ditimbang, dunia pun skenario pada musuh pembunga rengek, niscaya Allah tidak akan berikan minum walaupun seteguk kepada orang kafir. Tak beri orang kafir Pak. Makanya kalau tanya ke sampean, orang yang kafir soki tak soki? Soki bener gun berak ngenom sateguk Pak sapu tol sakap bisi andi aku kafir Pak. Si enom sampean sendiri orang kafir. Artinya apa soki? Berarti apa? Berarti ternyata dunia dengan sayapnya nyamuk tidak sama, lebih hina dari sayap nyamuk. Itu yang Anda cari mati-matian. Bukankah kalau Anda mati, Anda tinggal nanti itu dunia? Pak, sampai alaku sampai ke Malaysia, sampai ke Jakarta, kadung-kadung sampai alaku Pak. Tahunan, makulung PC, mulai bangun, bungkuk bangun. Begitu selesai rumah tingkat mewah, megah, AC, tapi spring bed, budak tapi waktera bunggona. Kira-kira begitu sampean mati. Begitu mati Pak, saya ngusir pertama kali itu orang saya ngocak cinta ke sampean. Siapa bini musuh anak-anak sampean? Ngolok ya, pakai, datang lagi mati, cepat kubur lagi Yusir. Bu, sampean melagi mati Bu.
Apa pajang ibu kau? Laminating isabo. Tagera, pagi itu cepat pakai aku puraki. Itu kalau yang terjadi, hati-hati. Maka dikatakan dunia ini, Pak, ada dua musibah kalau orang meninggal, Pak. Yang pertama, dunia naik kalah orang lain, ben sampian bertanggung jawab di hadapan Allah. Ayo sekarang saya tanya ke sampian. Sampian alako aja ketuku pagi sampai sore kan oleh besek. Ya kan? Oleh besek. Saya ngucap ke sampian, Pak, kesini kalah saya sampai saya laku. Enggak. Sampian saya laku, kesini kalah saya. Enggak. Kenapa enggak? Itulah gambarannya. Kalau Anda mati, ya, Anda mati, itu harta kan tidak salah. Kan tidak salah. Waris. Terus sampean mempertanggung jawabkan harta saya norok nikmati. Ada musuh gelap. Bentang musuh Habib tando. Itu yang terjadi sekarang. Anda akan mempertanggungjawabkan, sedangkan harta Anda akan menjadi rebutan ahli waris Anda. Makanya dikatakan orang sekarang banyak yang senang dengan hartana orang lain daripada hartana tibi. Apa hartana orang lain? Ya saya penuh. Andi bisa beli mobil, Andi bisa beli motor, Andi bisa beli emas, Andi bisa beli tanah, Andi bisa beli rumput. Oh sepak bola, pas mati. Kan di sahabat di berarti hartana orang lain. Harta orang lain. Lalu harta sendiri yang mana? Harta sendiri setelah Anda cukup untuk diri Anda, cukup untuk keluarga Anda. Lebihnya infakkan, Pak, ke masjid, ke TPQ, ke ustadz, ke pondok, ke madrasah, ke anak yatim. Sedekahkan di jalan Allah. Itulah nanti ketika Anda meninggal dunia, Anda katibi, Anda kita kubur Pak katibi tepat. Coba sampai mulai mikir, Pak, dumpat lampu. Hari yang kau mati bermeriati binari. Coba pikir, belajarlah dari madrasah malam. Hisap umur Anda berapa umur sampai sekarang? Saya umur 40, sekat harus pestete. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus, tak bisa apa-apa, sudah encok, rematik, kolesterol, ada asam urat, segala macam sudah tak kelar apa. Nah sekarang umur sekat menyantos habis Pak sekat tahun, Pak, tapi mulai lebat cepat tak cepat. Saya umur sekat, saya umur 40. Wih, kau 80 tahun. Bilang kok ki beruji, bilang kok ki kenek, bilang kok ki kanak, bilang kok ki model tua mangke. Ada obuk lah putih. Kolek kero, kiki ada. Ada sudah ya Allah, sekat tahun. Berarti menengko etak di umur sabi tekari 10 tahun. Pak berapa umur 10 tahun, Pak? Kini ada dunia yang lengah boleh sampean? Apa? Ayo, aku tasbih. Kalau saja ada ibadah ke Allah taubat, Pak. Semua bakal meninggal dunia, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti semua akan menjadi mayit. Bukan masalah mati tidak matinya, Pak. Ketika Anda sekarang pulang dicabut nyawa Anda, siap atau tidak? Itu permasalahannya sekarang. Sedangkan umur orang ada saya tahu, Pak. Ada saya tahu, tapi bakal mati. Makanya nggak stable. Jangan sampai memutuskan hubungan tali silaturahmi. Nomor 2, hubungan tali silaturahmi. Kenapa? Ketika dia memutuskan hubungan itu dikatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Tak kira masuk ke surga. Hati-hati. Jangan Anda pertahankan, jangan Anda gengsi. Minta maaf. Enggak, tak salah. Ada setan. Sampean tahu iblis, Pak? Pak, Bu, Odi, Bu, Tedu, Odi, Pak, tahu gak setan? Tahu iblis? Bila kamu? Ya, kalau ada Pak, saya buat kitab iblis sebelum dilaknat. Jadi lagi. Iblis sebelum dilaknat Buddha dalam surga. Berapa tahun? 120.000 tahun. 120.000 tahun.
Iblis bude swarga 120.000 tahun. Apa saya kalaku iblis? Dikatakan tidak ada satu jengkal pun di tanah surga itu melainkan iblis sudah sujud kepada Allah. Artinya apa? Selama 120.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Nur cahaya wajahnya tampan, benar juga iblis Pak, ganteng. Ibadah 120.000 tahun, 60.000 tahun, sampai tahun Pak, sampai 1000 tahun iblis menjadi kepala malaikat, bahkan syekhul malaika, guru para malaikat. Kalau alim-aliman ada usil beli alim daripada iblis Pak, paling alim makhluk Allah iblis. Tapi karena kesombongan, karena orang tak boleh sombong. 20.000 tahun iblis menjadi kepala malaikat muqarrab, malaikat yang khusus, kepalanya 20.000 tahun. Selama 3.000 tahun, 3.000 tahun Pak iblis bertabuan tawaf di atas arsy Allah, di arsy Allah Subhanahu wa taala. 3.000 tahun tawaf di arsy Allah, sampai berapa kali tawaf Mekah? Berapa tahun? Baru cita mantul insyaallah kita terima kasih insyaallah. Amin. Kita dari umrah atau haji ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Nah, ternyata 120.000 tahun ada di surga dan beribadah bukan jaminan, Pak. Bener jaminan. Jong, akan ngodo. Bukan jaminan. 120.000 tahun sampai nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa sampean? Terlalu punya lembung agadah tak ibadah. Ini iblis 120.000 tahun ibadah. Apa yang terjadi ketika Allah ciptakan manusia yang belum sempat beribadah kepada Allah, belum sempat dia sujud kepada Allah, diperintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata iblis tidak mau dengan mengatakan ana sengkok ya Allah khairun minhu, lebih bagus, lebih mulja dari Adam. Engkau anda sujud, melanggar perintah Allah dengan kesombongan yang ada dalam dirinya. Jadi ngakibat Arya iblis 120.000 tahun dalam suarga, dalam suarga. Pada teng kiai paling alim, pada teng wali paling hebat, soro aja suarga. Dia hanya mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Oh jong, suarga tak bisa tangal mata jong. Suarga dia nikmat ke jong, tak pernah keding kopeng jong, dan tidak bisa bayangkan, tidak bisa terlintas dalam hati manusia manapun. Arya indah jong, suarga dia jong. Tapi iblis apal kaganggang alun-alun tahu kapi batara 120.000 tahun di surga, tapi dikeluarkan dari surga hanya karena satu kesombongan, aku lebih baik dari Adam. Kira-kira sampean Pak Bu pernah ndak ngucap engkau lebih pintar, engkau lebih soki, engkau lebih hebat, engkau lebih gagah, engkau lebih ganteng, engkau lebih rajin, engkau pernah benda? Saya pernah minta ampun kepada Allah, jangan sampai anda menjadi anak buah daripada iblis. Bede dalam swarga, bakal luar gara-gara bede manusia tak pernah masuk ke swarga sombong. Berapa kira-kira? Saya bede dalam swarga, bakal dalam surga, dunia tak pernah masuk, bisa masuk? Tak kira bisa masuk. Cebong itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak tegur sapa tak anyapa kataretan muslim lebih dari telo malam, lebih dari telo ware. Amoso entar ka pengajian pas atemu bok arung sunabuna ale. Bodoh kompolan arisan gara-gara jilbab atau kar. Bodoh tak bodoh? Yoncom tak datang
ngamuk. Bener tak bener? Sahabat Ammar bin Yasir beliau mengatakan thalathun man jama'unna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang dia mengumpulkan mapolong telok perkara ini, maka dia telah mengumpulkan iman. Apa telok dia? Karena sahabat Ammar bin Yasir, saya pertama al-insafu min nafsika, tunaikan hak-hak orang lain walaupun orang lain tidak menunaikan hak Anda. Contoh, menyonceng wajib itu hak, menyampaikan hak yonceng, ada uzur datang. Misalnya sampai ngonceng tetangga sampai tak pernah entar, yonceng tahlil tak entar, yonceng ngolot tak entar, yonceng khutbah Quran tak entar, yonceng kabin tak entar, yonceng sunat tak entar, yonceng tak pernah datang. Sekali kok saya tak pernah datang, ngonceng sambian andi kebayi, yonceng sambian, tanya aki masuk kancana. Benar yang cuma suruh, iya bu yang cuma datang, enggak tak datang ngangkok tina. Bu anak apa? Saya tak pernah datang ngangkok tina, itu orang yang sombong. Bener tak bener? Banyak. Ben? Arwah iman nak sakit. Bu, keding bu. Imanan apa bu? Sakit. Berarti harus batok. Hati nata kata pernah datang, sudah mungkin dia andi uzur, mungkin dia berdeka parloan, pokoknya sampai menyonceng itu namanya Anda mengumpulkan iman. Yang nomor 2, saya nomor 2, badrus salam fil alam, nyebarkan salam di muka bumi ini. Menatemu sesama muslim, cong, menatemukan jana, assalamualaikum. Kata Nabi Muhammad, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, bila kiamat mereka parah pak, itu deki orang ria mengucapkan salam itu hanya ke yang kenal saja, mentak kenal nyalam pak. Mau saya kenal assalamualaikum, tak kenal ya cuek. Tanda dia. Ternyata sekarang bukan hanya kepada yang kenal, siapa yang kenal tak assalamualaikum. Oi, oi. Rakyat tengah jualan la ilaha illallah, itu bukan adab Islam. Assalamualaikum, dengan salam ini akan menimbulkan rasa persaudaraan. Jangan salah lagi menurut saya atau karya kampung, tak pernah salam. Lebet mau ada apa luar. Nak-nak ngode boleh dengar ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menebarkan salam mendapatkan pahala. Assalamualaikum oleh pahala. Salaman ahlan sebut lagi bingkut atau terus sebutkan. Selama Anda bersalaman, selama itulah dosa-dosa Anda gugur. Selama salam itu gugur dosa Anda, rontok semuanya dosa Anda. Pahala masuk, dosa nyaman tak nyaman? Assalamualaikum, salam ahlan, pahala masuk, dosa Nah sekarang pasti bu anak muda, woi bro, siapa sih ngajari nyong? Siapa sih ngajari? Tak boleh ya? Assalamualaikum. Banggahlah Anda dengan Islam sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan ikut barat. Yang ketiga, al-infaq bil iktar, berinfak sedekah padahal sampean parlo KPC kedua pak, sampean andi PC 10.000, andi anak andi bine, ada sampean keluar melihat beres, pas bodoh orang saya lebih parlo, ya Allah diserah bagi musuh sampean, padahal sampean parlo KPC ria pak, pas diinfakkan, itulah berarti iman yang sempurna. Banyak saya tak heran orang sedekah pak. Saya heran banyak saya aja rek. Banyak ini sekarang ini. Bila pada pengajian beri proposal, aku jong tak usah membuat majelis jong dan pesi jong. Tengah ya. Al infak bil iktar, berinfak ketika bentuk parlo untuk dengan gitu ya. Swarga nih pak. Lamma khalaqallahu al jannata, ketika Allah menciptakan swarga.
khalaqa fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basar. Begitu Allah ciptakan surga, Allah juga menciptakan yang ada dalam surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dilintas oleh hati. Tak bisa sudah itu. Itu Allah sudah. Ketika menciptakan juga bahwa surga sifatnya tidak bisa dilihat. Nah, selesai diciptakan, takallami. Hei swarga, aca benar swarga. Apa jenis swarga? Ana haramun ala kulli bakhil. Engkau haram ka orang-orang si cerek bing cerek keng. Nah, tengok sekarang. Pak, jadi Pak, Bu. Biasanya bapak baik, sedekah, ibu si alarm. Sudah Pak, cek pengeluaran kopi Pak. Hari ini arisan tak maju, kredit tak maju kita. Bu, ngerti Bu? Pak, Anda ketika mengeluarkan uang sedekah, maka luar biasa itu Anda sudah melewati 70 setan. 70 setan Anda lewati semuanya. Sehingga si tumbuk toh bodoh, kiai ada ngajar. Ngajar, ini cerita ulama zaman dulu, ketap nih Pak. Anggap kiai sudah, kiai ngajar. Nah, saya mau orang ngedingaki. Oh, nggak keruah ya. Siapa-siapa orang saya nyombong, saya asa dekah di jalan Allah, dia telah melewati, sudah memenangkan daripada 70 setan. Oh, nggak keruah ya. Oh, jadi ke. Permisi. Kelenon. Nyon sabaran nyon tipu. Demah engkau kemudian ana mau kalahkan 70 setan. Oh, iya kan? Oleh dekat abu mono kalah kapi guru nawa ibu kopak pepak luar kapi musuh dia tepatnya lah bang udah bini na macam saya udah malah benda anu waria anu le anu sedekah sahabat apa kok anu le hari pahala raja sahabat takut sahabat entar ke majelis kode atau musuh kira tanya haki bermajong. Mare cong ale betit tu cong petong puluh setan cong. Loh, ampun lastare ke petong puluh setan lebet. Pas dia labung bodoh ratona setan. Saya ingat Bu. Ini Bu. Man lakena sedekah jalan. Kalau perlu hari ya kaki boleh gelak kan. Nah, bagus. Bisa dipahami? Oh, lanjut. 3 ya, cek amosoan. Si nama tolong cek amosoan. Ayo minta maaf. Anda tidak mau minta maaf itu karena sombong. Unjuk tak salah, teka tak salah, entar minta maaf. Perkara dia mau maafkan atau tidak bukan urusan Anda. Yang penting Anda minta maaf sebagai bentuk keimanan Anda agar Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghalangi hanya rasa gengsi dan sombong. Makanya Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, tanya Pak, ya Aisyah, siapa sih orang si bagusnya siapa? Oh, orang si bagus ruang mandana annahu musibun, orang si aroma saabana. Coba aroma orang bagus. Menurut si coba mandana annahu muhsinun. Siapa orang si aroma saabana bagus, arwa orang si coba. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita hilang dari sifat sombong? Ketika Anda masih merasa diri Anda lebih mulia dari satu orang saja, itulah sifat sombong sedang menempel dalam hati Anda. Makanya bagaimana caranya? Nasihat saya punya guru selalu mengatakan, di mana kamu berada, jadilah kamu orang yang paling hina. Setiap orang saya paling coba tenang Pak. Saya datang langsung, ya Allah bersaksi bahwa aku orang yang paling hina, engkau orang yang saya paling coba sih berdaya majlis. Jalan tenang. Begitu sampai jalan depan kenangan sampai mancuk, selamat Bu. Ya Allah, alangkah baiknya akhlak warga sini. Orang-orang apa di Bapele apa? Bapele. Allah, akhlak orang Bapele bagus-bagus. Orang yang engkau hormat ya Allah. Nah, misal seumpamana kau udah ada sih man, cepat aja apa kau udah, tui ya. Kau udah berak macam apa? Pantas. Memang kau orang coba, nyaman tak nyaman? Nyaman. Tapi bila aroma sahabat namul je, pas ada sinar kei, lupa ke abot tibi, linglung, datang ada si hormat, kurang aja tak tahu siapa kau.
abot nalo kenapa? Makanya jadilah orang yang paling hina. Jadilah orang yang paling tenang hati peluk. Nggak usah pak sombong buat apa? Kita tidak butuh hormatnya orang. Kalau ada orang hormat ya alhamdulillah berarti anda akhlaknya baik. Orang seperti saya dihormat. Tapi ketika anda hina saya, pantas saya dengan orang hina. Ya mana di pak tak repot sudah pak. Tak perlu hormat orang. Paham pak? Oh, berapa kalau konten pak ya? Oh, 10:30 malam. Pon garis hitung tahun depan. Ya. Berapa? Tahun depan? Hah? Ongkon. Garis hitung lah. Eman lah. Terus lagi? Tanya panitia, siap? Ongkon. Terima kalau boleh. Panen semua. Boleh jauh ada tongkang malu. Nyabrang pak alang boleh pak. Pon garis hitung. Ini edi ngaki pak ini. Yang keempat, senomor 4 kaping 4 yang menjadi penghalang ampunan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mudminul khamar, yang suka mabuk. Apa itu khamar? Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Mau sabu, mau itu ganja, mau itu pil koplo, mau itu bir, mau itu arak. Siapa yang suka mabuk-mabukan, haram dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Khusus dengan anak muda tengate. Madura, terutama Sampang, bahkan hampir semua kabupaten merebak yang namanya narkoba. Kenapa mereka bisa mengkonsumsi narkoba? Karena bodohnya mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad. Nabi sudah menjelaskan Allah paling benci kepada hamba yang mabuk. Sehingga dikatakan kalau ada orang yang mabuk dia tidak taubat, dipastikan ketika dia meninggal dunia di kuburnya, ketika sama kiainya dikubur menghadap kepada kiblat jenazahnya, selesai ditanam, orang-orang pulang mulai saja entare boleh pak gali kuburnya. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardo, beliau mengatakan dipastikan orang yang suka mabuk-mabukan begitu digali kuburnya maka wajahnya akan membelakangi kiblat, mongkor ke kiblat. Kenapa? Karena bencinya Allah kepada orang yang suka mabuk-mabukan. Hati. Memberi si mabuk ambui, cepat sakit, ada bahaya. Bahkan tidak cukup di situ. Orang yang suka mabuk-mabukan nanti dia dibangkitkan. Tubuhnya itu dikatakan antaru minal jifah, lebih bau, lebih bocang daripada bangkai atau bedak. Hati di situ. Di antara kulit dan dagingnya dipenuhi kalajengking aqarib, wahayat, olar. Hati-hati, dipakaikan sendal dari api neraka yang akan melelehkan kepalanya. Dia akan digereng, dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama Haman, Fir'aun, Qarun. Hati. Bahkan tidak sampai di situ, di neraka jahanam ada satu sungai, nama sungai ya Ghautah. Sungai Ghautah. Sungai Ghautah itu pak airnya apa esena pak dari nanah, dari kemaluan pelacur yang ada di muka bumi ini. Orang azina, pelacur-pelacur di muka bumi yang tidak tobat ketika dia meninggal dunia, paporong satu aja sareng Allah Subhanahu wa taala, dari kemaluannya mengeluarkan nanah, cairan yang busuk. Itu semua mengalir memenuhi sungai yang bernama Sungai Ghautah, dan setiap orang yang ahli mabuk akan dipaksa untuk meminum dari air Sungai Ghautah tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hati-hati. Cek terus lagi, si ampu mabuk ambui, cek terus lagi. Kalau anda betul cinta dengan Nabi Muhammad, anda ingin selamat, ingat ketika anda mabuk, anda menyakiti hati Nabi Muhammad. Bukankah Nabi sudah perang terhadap khamar? Nabi sudah berantas itu khamar. Lalu sekarang kau mengaku cinta dengan Nabi, kau mengaku umat Nabi, tapi kau sentuh itu barang. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad?
Terutama saya mode-mode, hati-hati, jauhi. Kenapa Anda bisa sentuh itu? Kenapa Anda tertarik? Karena Anda jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Maka kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Jangan sampai Anda ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di muka bumi ini, yang hanya merusak daripada tubuh Anda dan merusak kehidupan Anda dunia sampai akhirat. Hati-hati. Itu nomor 4. Pon, mari. Oh boleh. Terus. Situng boleh. Keempat, lemak pun. Beli bonus. Ada persediaan tahun datang. Bu, terong sesuatu bu. Terong. Situng bu, cek orang ajar kalake. Situng, cek orang ajar kalake, cek ma pegel kalake. Ayyumam ro'atin. Bebine sapa abui. Qalat li zawjiha adhabu acaca kalake nah. Ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau kak waktu atoka ini engkau kak tak pernah seneng waktu sebut nama pegel to pegel ya kak. Illa ahbatallahu amalahu sab'ina sanah. Katonon amal lape 30 tahun mensampik lagi nah. Sampian tak bisa tedung gara-gara cacana sampian, gara-gara teguna sampian ya, ngacepet kalake lake tak bisa tedung malam kapet keran. Katonon amalah sampian 70 tahun, umur sampian guru 30 tahun. Hah? Otang berempah kira-kira. Eding bu, eding bu. Cek ma pegel kalah swargana bebine bede elakena. Rasulullah mengatakan hati-hati terhadap suamimu. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Surga kalau kau berbuat baik alatir kalake. Neraka menbenan tak ridho dengan kepemimpinannya lake. Justru orang bini terus mimpin tanda yator si budeng ngator. Ada banyak makin. Nah, begitu juga sampean pak. Cek nampeleng kabine, cek ketak kabine. Perempuan itu lemah. Sampean nih pak biasa nak. Kancana itu deh berusaha-usaan sampai malam kuat. Puntil punan sajam kuat. Kancana perlu pese beri. Yo tange bentuk segala macam. Giliran kabungkon nah tak kelar ke sama sebelina. Depak kabungkon. Ambo mau coba aku kalau ketemu. Hei Pak, kalau teman Anda dapat kebaikan Anda, maka keluarga Anda jauh lebih baik mendapatkan kebaikan Anda. Ada banyak, luar baik, dia pakai bunga nak ingat raja si kecil, mantel lah malu lo. Jadi sama-sama. Lagi ke, juta sokannya telepon bini nak. Ambul, cepat teleponan, begini. La haula wala quwwata illa billah. Adab siapa yang Anda pakai? Ajaran siapa yang Anda pakai? Ayo kembali kepada ajaran Nabi Muhammad kalau Anda ingin selamat dunia sampai akhirat. Hati-hati yang perempuan taat kepada suami, suami jangan zalim kepada istri. Karena itu adalah ayat-ayat Allah, kebesarannya Allah. Maka hendaknya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting Pak, jangan sampai yator musobine. Ada yang makin punya orang makin takut kabine. Angkuan Pak. Iya punya takut. Punya. Bu, punya bu. Alqomah, tahu Alqomah? Sahabat Alqomah. Sahabat Alqomah Arya semak ke Rasulullah. Murid ke Rasulullah. Semak ke Rasulullah langsung, semak ke Rasulullah. Murid ke Rasulullah Pak. Bu. Ahli dzikir benar la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Dzikir benar. Begitu mau datang tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Tak bisa tak mengucap la ilaha illallah Pak. Tak kerja Rasulullah Pak. Datang ya Rasulullah. Ini Alqomah, sahabat Alqomah tak bisa mengucap la ilaha illallah. Bilang entar talqin bilang. Entar bilang talqin la ilaha illallah. Tak bisa. Tak bisa mengucap. Ucap boleh Alqomah. Apa? Bilang, ayo Alqomah, la ilaha illallah. Tak
Allah, tak bisa. Ya Allah, sedih Bilal. Matur kau ya Rasulullah, tak bisa ya Rasulullah. Bisa tak bisa Bilal. Coba makna bodoh, bodoh makna. Olok, yo olok makna tar makna. Sampai makna alqamah. Engki ya Rasulullah. Udah pas sampai musuh alqamah. Engki ya Rasulullah, engkau pegel ke tangan anak Rasulullah. Oh, arwah sebab bebekna pegel ke anak, bekna pegel ke anak, ngamuk ke anak, tak ridho ke anak. Arwah sebab alqamah tak bisa mengucap la ilaha illallah. Terus beremah, ya tak bisa kok pegel. Ya lama bekna pakun pegel. Bilal nyari kaju pabolong. Atahnya mana? Untuk apa ya Rasulullah? Yuk perang benar oleh sebab mati. Yuk perang iya. Bakar dunia sebelum dibakar di akhirat. Ampun ya Rasulullah, mana ngerokok tak mangke. Terus bilang engkau ridho kata anak ya Rasulullah. Begitu ridho, bilang datangi Alqamah. Didatangi, ditalkin, bisa mengucap la ilaha illallah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Cepat sekarang mandikan, kafani, solati, kuburkan. Dikubur sama Rasulullah. Begitu dikubur selesai, mare kubur, lastare kubur, kibitnya orang nih kita ada semua oleh sahabat. Rasulullah macam yang kubur Alqamah pas macam. Hei satu aja para sahabat, man faddolah, siapa na orang sengutamaki zaujatahu binena ala ummihi atas ibunya, fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Siapa mana orang yang mengutamakan si mutamaki binena dari emakna, dari ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia si bodoh dunia. Hati-hati sampai betul-betul dia itu makin banyak Pak. Atau nanodi musuh orang tua, begitu abine wanita baru masuk di rumah diutamakan dari orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tua? Abri ese kamu makna ngetak dari binena takut Pak. Beda tak beda? Banyak. Ayo dik, lencaran nanti cek sampai emak tahu dik, cek sampai emak tahu ya Allah mulai kena oleh careta makna ngetak sih kalau dari makna banyak makin Pak tengah step. Orang tua hati-hati ya. Anda sudah menikah, jangan sampai Anda utamakan istri Anda daripada ibu Anda. Bu, sampai andi laki, perhatikan, istri adalah milik suami, sedangkan suami bukan milik istri tapi milik ibunya. Arti bu, sampai tampuruan bu, mau sama laki mau sama tua bu. Ti namun ki bede makna, ki bede tua sampean sudah pandang laki sampai mau sama tua na bu. Arti bu, terus warga bu, harus taat sama lah. Pak, siap Pak. Lembuk kabine pon mulai dari majelis siap jadi pengantin baru bu. Pak siap pengantin baru bu, mulai kabung kona salaman kalau kena minta maaf. Iya kak, kok selama ini cari itu sampian kak, minta maaf kak, kok minta maaf insya Allah kok ala tidak sampai kok jadi istri soleha. Oh iya deh, kok minta maaf. Iya deh, buat ketak sampian deh. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Sampian nyium tanang lakina sampean arwah pada menyium Hajar Aswad. Apa boleh celeng lakina sampean pada wan jelas bu, siap? Apa master insyaallah bermah. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua dapat barokah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra wa innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa umral muslimin umral ma'dum bi jahi nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantong-kantong. Pakai tengah aja. War aja. Pot cepat ke tengah. Apa dekat? Gantian tak langsung. Lima pendi. Ada pendi. Tim pendi.